Ada yang bisa bantu saya jawab? Dari yang tahu sediaan apa ya? Dinding jantung pada atrium, Kak. Dinding jantung pada atrium. Oke, ada yang lain? Oke, kalau ada yang menjawab, kita langsung mana? Sama struktur apakah ini yang A, B, sama C? Ada yang tahu ini A apa? Oke, kayaknya Anda ada, Ji. Kita next mau saja ke slide selanjutnya. Biar ada yang jawabannya. Oke, jadi kalau misalnya tanya ini sediaan apa, kalian jawab itu adalah atrium jantung. Nah, ini yang ED itu endokardium, MY itu miokardium, sama EP itu adalah epikardium, atrium, jantung. Jadi kalau salah satu yang ditunjuk, misalnya yang bagian endokardium yang akan ditunjuk, berarti kalian jawab apa? Endokardium, atrium, jantung. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya ditanya kalian, terus gimana cara bedakannya dengan ventricle? Supaya kalian tahu ini gambarnya ventricle atau gambarnya atrium jantung, itu nanti kalian lihat pada bagian miokardiumnya. Nah, miokardium dari ventricle itu dia itu lebih tebal daripada si atrium. Nah, kalian tahu kenapa itu miokardium bisa lebih tebal? Karena ventricle itu gunanya untuk pompa jantung toh, makanya ototnya banyak. Sedangkan atrium itu fungsinya untuk menerima darah, makanya maksudnya untuk pompa darah. Nah, sedangkan atrium itu gunanya itu untuk menerima darah. Makanya dia itu lebih kecil, lebih sedikit miokardiumnya. Makanya dia itu tebal di endokardium. Jadi cara bedakannya nanti yang mana ini endokardium daripada ventricle jantung, yang mana ini endokardium daripada atrium jantung, kalian lihat ketebalannya. Yang mana yang lebih tebal itu adalah atrium jantung. Nanti kalau misalnya dilihat gambar toh harus disebutkan ini endokardium apa. Kan tidak boleh saja sebut endokardium. Salah begitu nah. Harus lengkap endokardium, atrium jantung atau endokardium daripada ventricle. Terus yang epikardium G karena dia itu kayak banyak jaringan-jaringan ikat, banyak vasa-vasorum di situ. Sedangkan endokardium itu di kalian lihat toh yang ini dia itu kayak halus-halus begitu. Oke, next yuk. Next. Nah, ini gambaran lainnya, nah. Inilah endokardium. Kelihatan toh bedanya endokardium sama yang epikardium. Nah, kalau misalnya dia yang endokardium, yang ini, dia tuh kayak halus. Sedangkan kalau misalnya dia yang epikardium, dia ini kayak ada berserat-serat, baru dia ada fasa-fasa dan dia kayak ada juga di sini lemak. Makanya dia tuh kayak bentukannya ndak halus yang kayak endokardium. Nah, ini yang miokardiumnya jelas toh. Nah, ini endokardiumnya tebal. Nah, nanti kalau kalian lihat ventricle, endokardiumnya itu bakal tipis. Tapi miokardiumnya tebal. Oke. Boleh next. Nah, ini sediaan apakah ini? Langsung Mona sama kalau tanya struktur apakah ini? Oke, langsung mi next. Nah, kalau ditanya itu sediaan apa, kalian jawab ventricle, jantung. Sedangkan kalau ditanya misalnya ini sediaan yang ini gambar apa, yang ini gambar apa, nah yang ini yang tadi yang A itu adalah endokardium. Nah, kalian bisa lihat di sini toh kayak tipis sekali tuh endokardiumnya. Yang ini tipis sekali. Nah, terus ini yang ini itu adalah serat Purkinje. Serat Purkinje yang inilah miokardiumnya. Sebenarnya ada di bawah itu epikardiumnya di lapisan sini nanti. Cuma dia itu tidak terlalu terlihat di potongan yang ini. Jadi caranya kalian lihat yang mana endokardium, yang mana endokardium daripada atrium, yang mana endokardium daripada ventricle. Kalian lihat, oh ini tebal. Jadi ini adalah pada atrium. Nah, ini yang serat Purkinje yang bentuknya kayak gini. Nah, ada yang tahu ini serat Purkinje di lapisan apa? Subendokardium, Kak. Oke, jadi kalau misalnya ditanya, misalnya di lapisan apa ini? Apa kalian jawab? Di subendokardium, Kak. Di subendokardium, Kak. Pada endokardium.
Endokardium ventrikel jantung. Oke, baguslah begitu cara jamnya. Pada subendokardium, endokardium, ventrikel jantung. Kalau mau lebih spesifiknya lagi itu di ventrikel kiri. Oke. Oke. Nah, ini yang tadi nah sediaan apakah ini? Itu sediaan apa? Itu adalah oke, langsung saya next. Oke, kalau ditanya ini sediaan gambar apa? Jawabnya adalah ventrikel jantung. Nah, sedangkan kalau ditanya struktur apa, itu adalah serat Purkinje pada ventrikel jantung. Jelas Jita yang kayak begini itu gambarnya adalah serat Purkinje. Yang fungsinya itu nanti untuk resting system. Nah, kalau kalian mau tahu ini serat Purkinje ini, kalau misalnya kalian mau tahu sebenarnya serat Purkinje ini apa, dia itu nanti akan menyalurkan stimulus ke seluruh otot ventrikel. Nah, kalau misalnya kalian pernah dengar apa namanya yang kita bilang sebagai AV. Nah, dia itu nanti kan menjadi dua. Ada yang ke septum interventrikuler, ada yang ke ventrikelnya. Yang ke ventrikel inilah yang serat Purkinje. Itu makanya kita bilang dia itu menyalurkan stimulasi ke seluruh otot ventrikel. Itu nanti gunanya ini serat Purkinje. Oke. Oke. Next. Nah, ini gambar lainnya. Jadi jangan kalian bingung kalau ada muncul gambar. Karena biasa itu gambar-gambar ujian beda sama gambar praktikumnya sama itu. Nah, karena kalian tidak tahu nanti gambar-gambar apa yang dikeluarkan, pokoknya kalian harus tahu bentuknya ini adalah serat Purkinje, kayak gitu. Sama dengan gambar-gambar yang tadi. Oke, next. Nah, ini adalah, ada yang tahu ini apa sediaannya? Valvula arteri ventricularis, Kak? Arteri. Oke, ada yang mau menjawab yang lain? Ventricularis. Oke. Ada jawaban lain? Tapi Kak, valvula Arteri ventricularis pada jantung, Kak. Ya, oke, next. Nah, itu adalah valvula atrioventricularis. Nah, jadi dia ini adalah valvula artinya katup. Toh, katup yang ada di antara ventrikel sama atrium. Nah, kalau misalnya ditanya struktur apa, kalian bisa lihat yang di sini. Biasa itu yang ditanya yang mana valvulanya, Ji. Nah, kalau misalnya ditanya nanti bagian endokardium dan lain-lainnya, kan harus lengkap jawab, nah ini endokardium siapa? Kayak misalnya ini adalah lapisan endokardium, tapi endokardiumnya adalah endokardium daripada ventrikel. Sedangkan yang ini itu endokardium atrium yang di atas sini. Baru ini miokardium daripada atrium, sama ini adalah miokardium daripada ventrikel. Ini chorda tendinea. Nah, chorda tendinea itu dia tuh terbentang daripada daun katup. Jadi ini daun katupnya membentang lagi ke sini. Nah, ini yang kita bilang sebagai chorda tendineanya. Jadi, kalau kalian tanya sebenarnya apa ini sebenarnya fungsi chorda tendinea, nah dia itu hubungkan kedua katup. Jadi kan kalau kalian lihat nanti gambarnya itu jantung, katup daripada jantung itu dia ada kayak dua belahan. Yang tiga ada yang dua toh. Nah, jadi yang satu kan itu katupnya itu adalah chorda tendinea ini. Dia akan satukan itu katup dengan musculus papillaris yang ada di jantung. Nah, itu makanya nanti dia bisa kayak memompa-memompa begitu, ditarik, baru didorong lagi, ya, karena ada yang ini. Nah, kemudian ada annulus fibrosus. Annulus fibrosus ini adalah jaringan ikat dia nanti yang memperkuat ini hubungan antara valvula yang memperkuat ini valvulanya itu adalah annulus fibrosus nanti. Karena dia terdiri dari jaringan ikatnya. Oke. Next. Nah, kalau yang ini saya ambil yang asistensinya karena kalian akan ditunjukkan gambar baru cuma tanya ini arteri apakah yang besar kah, yang sedang atau yang kecil. Makanya kalian harus tahu cara bedakan yang mana yang besar, mana yang kecil, mana yang sedang. Nah, jadi kita mulai Mina dari arteri besar yang kemungkinan juga tunika apa. Minta di situ Ji. Mutlaknya di situ Ji. Dan ini apa. Nah, kalau misalnya cara kalian tahu ini arteri besar, nama lainnya adalah arteri elastis. Kenapa dibilang arteri elastis? Karena di tunika medianya itu banyak sekali arteri elastis. Kalian tahu apa fungsinya ini elastis? Nah, dia itu untuk
Kalau elastis itu dia supaya jaga elastisitas dari pembuluh darah. Nah, kalian tahu ini contohnya arteri besar apa? Contohnya itu kayak aorta. Nah, jadi kan kalian tahu itu darah dipompa keluar ke seluruh tubuh itu dari aorta. Jadi itu analoginya kayak gini. Arteri semua dari jantung menuju ke bawah. Jadi dia turun, sedangkan vena naik. Nah, nanti dia terjadi pertukaran di kapiler-kapiler kan. Nah, jadi kalau arteri itu turun, dia naik. Nah, jadi kan arteri besar ini yang akan menerima darah dalam jumlah yang paling banyak. Yang baru keluar dari jantung, pasti diterima sama arteri besar. Contohnya kayak aorta tadi. Nah, dia yang akan terima itu jantung, baru dia akan salurkan ke seluruh tubuh. Karena dia ini harus kayak, contoh yang kayak tiba-tiba datang banyak jantung, baru dia salurkan, kosong lagi pas dari vena masuk ke jantung, baru dipompa lagi, kayak gitu. Makanya arteri besar ini sangat perlu, sangat butuh banyak serat elastis, karena dia bisa besar kecil dalam uh, kurun waktu yang sangat lama dan kayak sangat cepat kayak gitu. Makanya dia tuh banyak serat elastisnya. Dia tuh juga ada kolagen di sini. Nah, kolagen itu untuk pertahankan struktur pembuluh darah. Dia supaya strukturnya tuh nggak melebar, jadi oval, jadi ini, jadi atau jadi apa gitu. Nah, jadi ada kolagen juga di sini yang fungsinya adalah untuk mempertahankan struktur pada pembuluh darahnya. Nah, untuk bedakan yang mana tunika intimanya, biasanya tunika intima ini yang di sini yang ini, tunika media yang ini, tunika adventitianya yang ini yang bulat-bulat ini. Nah, ini yang kita bilang sebagai vasa vasorum ini dan ada juga sel-sel adiposa di sini. Nah, jadi kalian harus tahu kalau misalnya kalian nampak kayak ini tampakannya kayak serat-serat elastis. Nah, itu pasti adalah arteri besar atau arteri elastis nama lainnya karena banyak sekali serat elastis di sini. Kalian lihat ini tunika medianya dan ini semua serat elastis. Otot polosnya sedikit Ji karena dia itu mengembang mengepes bukan memompa gitu. Oke, itu yang di sini boleh next. Nah, ini gambarnya yang dari textbook dari nol itu. Oke, next. Nah, ini kalau yang vena besar. Nah, ini vena besar kayaknya gambarnya bakal begini-begini, Ji. Bakal gambar yang lain juga bakal mirip begini, Ji. Nah, ini tunika di tunika ini tunika intimanya, baru yang inilah tunika medianya, otot polosnya ada banyak. Nah, kemudian tunika adventitianya itu yang paling tebal yang di sini. Nah, ini. Nah, kalau misalnya kalian tahu itu vena, vena itu punya katup, sedangkan arteri tidak. Nah, kalian tahu kenapa? Yang vena yang punya katup sedangkan arteri tidak. Nah, itu karena kan tadi saya bilang tuh analoginya arteri turun dari jantung dipompa turun, sedangkan vena naik. Nah, pada saat itu darah naik itu mudah sekali untuk jatuh kembali lagi ke bawah. Sedangkan sedangkan kalau misalnya darah jatuh lagi tidak bisa dipompa tuh masuk ke darah. Nah, padahal tekanan di dalam vena itu rendah. Tekanan di vena itu rendah karena dia naik. Nah, makanya perlu sekali nih katup supaya itu darah tidak balik lagi jatuh atau tidak terjadi perdarahan balik kayak gitu. Darahnya itu tidak jatuh, makanya butuh itu katup. Makanya vena itu berkatup sedangkan arteri tidak karena arteri cuma jatuhkan darah turun ke bawah kayak gitu. Nah, terus ini kalau di sini ada itu yang spesifik di sini, jadi kan tahu ini vena besar gambarannya kayak gini dan kan harus ingat jangan sampai tertukar-tukar karena agak susah memang cara bedakannya. Tapi vena besar enggak sih kayak gambar arteri sedang sama yang kecil itu mungkin agak susah nanti membedakan. Oke, boleh next. Nah, ini gambar yang dari textbook, tapi ada juga preparat yang mirip kayak begini. Jadi nanti kalau misalnya kalian lihat yang kayak gini, kalian tahu ini gambar pena. Mirip Ji yang kayak begini. Oke, next. Nah, ini arteri dan vena yang sedang. Nah, kalau arteri dan vena sedang, nah kita mulai dulu dari arteri. No? Jadi arteri sedang, nama lainnya itu adalah arteri muscularis. Kenapa? Karena otot polosnya itu sangat banyak. Nah, kenapa Pale di arteri itu yang banyak otot polosnya? Karena tugas daripada arteri yang sedang ini, dia itu nanti akan banyak untuk atur-atur darah dipompa kemana. Makanya dia itu banyak otot polosnya yang gunanya untuk itu. Nanti otot polosnya itu nanti dipersarafi oleh saraf simpatisnya tubuh. Saraf karena kan otot itu geraknya dipersarafi toh makanya nanti ada dipersarafi sama simpatis tubuh. Nah, makanya yang arteri sedang ini dia tuh banyak sekali otot polosnya karena gunanya nanti memang untuk atur-atur ini darah mau dibawa kemana kayak gitu.
Nah, terus arteri dia itu jelas sekali mana bedanya. Yang mana tunika elastika internanya, yang mana tunika elastika eksternanya. Sedangkan yang vena, nah cara bedakannya itu, vena ini akan kolaps, Ki. Kalau sedangkan arteri enggak, dia kayak bulat dan kayak, oh ini tebal. Nah, jadi cara bedakannya ini lihat ketebalannya, nah bukan karena gepeng bulatnya. Dan biasa memang arteri itu akan bulat. Dia akan bulat dan vena itu biasa kayak kolaps yang kayak lepes-lepes biar dia bulat, dia itu kayak tipis-tipis sekali kayak gitu. Nah, itu cara bedakannya. Mungkin nanti kalian kalau dapat preparat lain, kalian bakal susah tentukan ini yang mana vena, yang mana arteri. Nah, cara bedakannya begitu. Oke, kalau yang di vena yang sedang ada tunika elastika internanya, tapi yang eksternanya ada nanti. Dan ini batas-batasnya ada jelas tuh karena memang dia ini kayak kolaps dan jelas di batasnya. Sedangkan yang ini arteri, kalau kalian perbesar, akan beda itu warnanya yang mana tunika elastika eksterna sama interna dengan tunika intimanya nanti sama tunika adventitianya. Nah, boleh kita lihat ke slide berikutnya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini ada tuh yang kemarin saya juga bikin di slide asistensi. Nah, kalau itu yang arteri sedang, yang di dalam ini adalah tunika intimanya. Tepat sekali di atas ini arteri, tepat sekali nanti ini di atas tunika intima yang kayak di sini. Nah, misalnya ini tuh yang kita bilang tunika, yang ini kita bilang sebagai tunika intima, di atasnya ini, saya kasih ganti warna. Nah, di atasnya ini, yang di sini, nah itu yang kita bilang tunika elastika interna. Nah, baru yang di sini, itu kita bilang sebagai tunika media. Nah, di atasnya tunika media yang di sini, yang ini, nah itu kita bilang tunika elastika eksterna. Sedangkan yang luar ini, itu yang kita bilang tunika adventitia. Jadi kayak pas kali di bawahnya, pas kali di atasnya. Nah, di situ pembagiannya. Nah, itu yang dibedakan sama yang vena. Kalau vena dia cuma punya yang eksterna. Dia tidak punya yang di sini, yang di luar. Yang di dalam tidak punya, yang di luar G. Kalau diperbesar. Oke. Oke. Ya, next. Nah, ini adalah arteri dan vena yang kecil. Nah, ini yang tadi saya bilang, cara bedakan vena sama arteri itu yang di sini kayak mirip-mirip. Nah, jadi yang ini, kalau misalnya saya tanya kalian, yang ini apa? Ada yang tahu ini apa? Arteri atau vena? Arteri, Kak. Ya, oke. Karena arteri, karena lihat tebal toh dan tidak kolaps. Nah, jadi ini kita bilang sebagai, itu yang kita sebut sebagai arteri. Nah, kemudian kalau yang ini, nah ini nampak itu kayak kolaps. Nah, itu yang kita bilang sebagai vena. Jadi kalau misalnya yang di sini, ndak anu Ji, ndak yang kan tugasnya kalian itu yang paling susah adalah untuk membedakan ini arteri sedang, arteri kecil, atau arteri besar. Jangan kadang salah yang mana arteri besar sama sedang. Oke. Boleh next. Nah, ini gambar lainnya. Jelas itu perbedaan dari arteri sama vena. Dia ini kayak arteri tampak kayak bagus, bulat begitu. Nah, ini yang tunika-tunikanya tadi. Oke. Boleh next. Nah, ini boleh dibilang kayak kesimpulannya. Kesimpulannya dari yang tadi kita sebutkan tunika-tunika. Jadi ini kita bilang tadi arteri itu, ini arteri elastis. Nama lainnya adalah arteri besar. Tadi jelaskan kan, dia banyak serat elastis. Nah, ini yang arteri muskular karena banyak serat ototnya. Nah, ini yang arteriol itu namanya lainnya adalah tunika. Ini arteri adalah arteri kecil sama juga dengan vena. Nah, ini yang tadi saya bilang ada katupnya. Nah, itu fungsi dari katup adalah cegah untuk aliran balik. Oke. Jadi ya itu lah. Ada yang mau kalian tanyakan dari sini? Oke, tadi ada yang tanya di chat. Tunika itu sama dengan lamina. Oke.
sebenarnya untuk bahasa itu sebenarnya untuk tata bahasa itu tunika dengan lamina itu sama, maksudnya itu adalah lapisan. Cuma penempatan penggunaannya itu yang agak beda. Biasanya kalau misalnya tunika-tunika itu untuk ciri khas kan itu adalah lapisan daripada pembuluh darah. Sedangkan lamina itu dia biasa juga dipakai, bisa juga ada di tulang, ada juga di tempat lain. Jadi itu sebenarnya tunika untuk tunjukkan ini lapisannya daripada pembuluh darah. Yang bertanya, yang bertanya boleh bilang jelas atau tidak di chat. Oke. Ada lagi mau bertanya? Untuk preparat artiol sama venule itu beda. Oke. Oke. Jadi balik nih ke preparat yang sebelumnya. Preparat yang mana, Kak? Ya, ini cocok. Nah, tanya kayak gimana cara bedakan yang mana itu vena arteriolis sama venule, Di? Wah. Oh, banyak ini bertanya, Di. Udah mau bicara langsung kok dong. Oke, tunggu nah satu-satu. Kayak arteriol sama venule. Nah, itu cara bedakannya yang kayak saya bilang tadi. Arteri itu dia tidak kolaps. Bagaimana cara bilang kolaps? Kalian dapat di sudah anatomi toh. Nah, kalau kalian pegang-pegang itu kadaver atau mungkin kalian tidak pegang kadaver di. Nah, kalau kalian pegang itu yang kadavernya ada uh, arteri sampai nanya, sebenarnya kentara sekali yang mana itu vena. Itu kayak kolaps dan kayak kayak memanjang begitu. Nah, sedangkan arteri dia ini akan tetap kayak bagus bentuknya yang kayak bulat. Nah, jadi kalau muncul nanti yang kayak panjang-panjang dan menurutnya kalian itu kayak tipis lapisannya, boleh ke yang sebelumnya, yang sebelum ya ini. Nah, ini kentara kan cara lihatnya ini kayak tipis dan yang ini adalah kayak tebal. Jadi lihat aja yang lebih tipis itu pasti adalah vena. Yang tipis dia kayak tipis, sedangkan yang arteri ini dia tebal. Nah, begitu nah cara bedakannya yang mana ini adalah yang arteri kecil sama venule sama ya arteriole. Ada bisa ditanggapi yang bertanya? Jelas Ji atau ada mau tambahkan atau mau ditanyakan lagi? Oke, karena sebenarnya cara membedakannya tuh cara kalian masing-masing. Bagaimana cara kalian membedakannya? Cara main kayak gimana cara berpikirnya kalau oh aku lihat ini, oh berarti inilah arteri yang ini vena. Oke. Eh, pertanyaan ada jawaban arteri sedang, kita jawab saja arteri sedang atau arteri sedang pada. Iya, kalau misalnya muncul ini apa, kalian jawab saja ini arteri sedang, karena arteri sedang pada, tidak ada pada apapun, karena dia ada di seluruh tubuh toh. Jadi jawab saja kalau misalnya muncul ini arteri sedang, yang berkoin ini adalah arteri sedang, jawab ini adalah arteri sedang, kecuali tanya itu tunikanya. Tapi jarang sih ya ditanya tunika, kecuali dia kayak sediaan dari yang kayak arteri besar tadi yang secara mikroskopis sekali. Tanya itu sediaannya apa, misalnya tunika intima pada arteri sedang, tunika intima pada arteri besar, yang kayak gitu. Kalau misalnya gambarnya tanya ini apa dan dari ditunjuk, ya jawab saja arteri sedang atau arteri besar atau yang kecil. Tidak ada pada apa-apa. Gitu. Gimana yang bertanya? Kak, izin bertanya Kak. Silahkan pengguna karena banyak sekali nih. Oke, silakan. Tapi Kak, untuk penyebutannya arteri anak kecil, nanti jawabannya bagaimana Kak? Apakah kita sebut saja arteri kecil? Ya, kalau penyebutannya, kalau mau kalian bilang arteriole, mau kalian bilang arteri kecil sama sih. Dari yang mempengaruhi. Baik, Kak. Enggak Kak, maksudnya kayak dari kayak penyebutan sedangnya nih. Oh, penyebutan sediaannya tidak ada karena ada di seluruh tubuh, jadi tidak bisa dibilang di mana Ki. Dan ini Oh, diambil, iya, karena ada di seluruh tubuh toh, jadi tidak bisa dibilang tepatnya ini di mana. tapi Kak, kalau untuk valvula atrioventricular, sedangnya tadi dia
tulisnya di mana? Kalau muncul itu, dia bilang sediaannya apa, kalian jawab saja arti valvula atrioventricularis. Kecuali dia tanya pada organ apa, kalian jawab jantung. Oh, kalau kalian mau lengkap, bilang saja valvula atrioventricularis pada jantung. Oh ya, baik Kak, terima kasih Kak. Yang lanjut lagi nih yang bertanya. Arterioles sudah. Oke. Bertanya bisa ulang untuk bedakan tunika dan laminanya. Oke, kayaknya tadi tunika sama lamina sama aja. Nah, jadi kalian hafal yang mana yang tunikanya. Jadi kalau misalnya di arteri sedang itu yang paling kompleks. Ada yang tunika elastika interna sama eksternanya. Sisanya dari yang perlu kalian sebutkan. Karena di arteri sedang ini memang paling kentara Ki. Yang mana ini dia tunika elastika interna yang kayak paling kentara itu lapisannya. Oke. Ya. Oke, yang bertanya ini sebenarnya tunika. Tanya punya lamina berarti hanya vena dan arteri. Sebenarnya tunika tadi, ya betul. Kalau misalnya ini sebenarnya tanya yang mempunyai lamina berarti hanya vena dan arteri sedang, bukan. Sebenarnya ini alamina, bisa kita bilang juga tunika toh. Nah, tunika ini ada yang intima, eksterna, yang media. Jadi ada sebenarnya yang di arteri besar, sedang, sama kecil, ada di semua ini tunikanya. Yang punya yang kayak elastika interna, elastika eksterna, itu baru kita bilang adalah arteri sedang. Oke, baru ini tanya jawab preparat. Oke, kalau misalnya nampak preparat ini, menurutnya kalian ini arteri sedang, jawab saja arteri sedang. Nah, kalau kalian tahu ini vena sedang, jawab saja vena sedang. Itu kalau pada yang vaskulernya. Tadi, kalau misalnya ini kalian nampak adalah gambar atrium, jangan sebut saja atrium, sebut atrium jantung atau atrium pada jantung. Kalau yang di vaskuler enggak, Ji. Sebut saja apa yang kalian lihat. Mencari bedakan arteri kecil sama arteri sedang. Nah, cara bedakannya arteri kecil sama arteri sedang. Nah, tadi saya sudah bilang tahu yang arteri sedang ini dia itu nama lainnya adalah arteri muskular. Nah, jadi cara bedakannya itu perutnya kalian yang mana lebih tebal dan kayak yang ini lebih banyak otot polosnya, nah pasti itulah arteri sedang. Sedangkan nanti arteri kecil dia memang nampak polos, cuman kalian pasti dikasih tunjuk gambar bukan jika mentok ini arteri dia yang kayak gini. Nah, dia bakal kasih tunjuk kalian perbandingannya dengan yang arteri di sekitarnya. Jadi kayak begini toh. Misalnya hanya misalnya, nah, misalkan ini kalian bayangkan Mira, ini adalah arteri sedang, gambar arteri sedang. Nah, kalian pasti ditunjuk yang di sini, yang ini. Yang ini apa? Jadi kalian bisa bandingkan, oh yang ini sedang, yang ini adalah kecil, begitu. Atau nanti dia bikin kayak misalnya sih gambar Mina, ada yang sedang atau besar di situ, dia gambar lagi kecil-kecil begini, kalian bisa lihat, oh kalau ini tidak kolaps, berarti ini adalah yang kecil, arteri kecil, begitu. Sedangkan ini ada arteri sedang, dia biasa akan kasih kalian perbandingan, begitu. Yang mana ini supaya kalian bisa bandingkan. Karena kalau dikasih gambar saja bakal susah itu bedakannya arteri sedang sama kecil. Tapi kalau secara gambar bisa juga tahu, kalau misalnya kalian lihat ini gambarnya begini, sebenarnya itu lebih paling, kalau kalian lihat paling bagus itu gambar, itu adalah arteri sedang. Karena bagus sekali ki gambarnya, dan jelas itu lapisannya. Sedangkan ini arteri yang kecil, dia kayak tidak terlalu jelas ki lapisannya, tapi dia memang nampak tidak kolaps. Tapi kalau yang sedang, itu jelas dan tidak kolaps. Oke, ada besar, sedang, kecil. Jadi cara bedakannya nanti yang arteri sama vena intinya itu adalah kalian tahu ini kolaps atau tidak, dan nanti akan dikasih di perbandingannya sama kalian yang ini adalah yang kecil, yang besar begitu. Pokoknya intinya kalian sering-sering lihat ini gambar, jangan sampai salah. Oh ini sedang, ini kecil. Nah, kalau misalnya caraku itu, saya selalu lihat yang sedang itu, yang arteri sedang, dia tuh paling bagus gambarnya. Dan dia kayak
betul-betul kelihatan semua batas-batas daripada lapisan-lapisannya itu kayak kelihatan sekali batas-batasnya begitu. Ada yang mau kalian tanyakan? Nanti bisa saya kasih sama kalian contohnya kalau udah kemalaman lah, karena bisa kalian ujian nanti saya bisa kasih contoh sama kalian beberapa gambar. Itu cara bedakan kalian yang mana itu arteri besar, arteri kecil sama arteri sedang. Karena itu toh harus memang kalian sering lihat-lihat. Itu intinya histologi karena menggambar atau dan gambar itu yang harus kalian lihat dan ketelitiannya kalian lihat. Oke, ada lagi yang mau bertanyakan? Tapi Kak, izin bertanya, Iya, silakan. tadi nama lain dari arteri sedang itu apa Kak? Kayak arteri muscularis. Terima kasih Kak. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Tapi Kak, izin bertanya Kak, kalau Iya. misalnya Kak ditunjukkan gambar arteri besar, lalu bertanya Kak, bilang jaringan apakah ini itu bagaimana cara menjawabnya Kak? Tapi Kak, Oh, enggak bakal jadi jaringan di kayaknya ya, bukan ditanya. Paling tanya kalian struktur atau apa. Nah, kalau ditanya itu apa, jawab saja itu. Arteri besar, arteri sedang, arteri kecil, karena tidak ada pada apa. Karena ada semua di seluruh tubuh. Jadi tidak ada, Ji. Cukup itu saja. oh iya Kak, terima kasih banyak Kak. Iya. Ada lagi mau kalian tanyakan? Kak, izin bertanya Kak, Ya, silakan. kalau di arteri kecil itu enggak ada laminanya Kak? Atau ada Kak yang lamina elastika Di vena atau arteri? di arteri kecil Kak? Di arteri kecil. Sebenarnya toh kalau misalnya kalian baca bukumu, Jan Kuera, mau kalian baca juga yang Sherwood. Nah, ada beberapa yang bilang sebenarnya ada, tapi ada beberapa buku yang bilang juga tidak ada. Tapi yang saya baca, yang ada di Jan Kuera yang terbaru bilang tidak ada. Makanya saya tidak ada sebutkan di sini ada lamina daripada arteri kecil, karena sebenarnya dia arteri kecil ini hanya untuk menyalurkan toh karena ada terlalu itu juga arteri kecil mirip-mirip sama mau kapiler ki begitu. Makanya kalau misalnya saya tidak ada Ki, di sini eh, tunika elastika yang lain mereka di eksternal ataupun yang internalnya. Oh, jadi tidak ada Kak yang lamina elastikanya. Iya, karena tidak jelas Ki juga ini di arteri kecil. Baik Kak, kasih Kak. Iya. Ada lagi mau kalian tanyakan? Oke, saya tunggu 10 detik. Nah, kalau tidak ada kita tutup. Oke, karena tidak ada yang bertahan.